teman-teman semuanya, saya Valita Delvina Fong, finalis nomor 5 dari Miss Chinese Indonesia 2022. Saat ini saya masih ditemani nih dengan narasumber kita sebelumnya. Beliau adalah seorang founder dari Ataya Vegan. Langsung saja kita sambut lagi nih, Cilisa. Oke nih Cilisa, sekarang kan kemarin ini kita sudah membahas mengenai dimsum dan bakpao ya di Indonesia nih. Nah, sekarang kita mau bahas apa nih, Ci? Apa tuh? Waduh, aku jadi nanya balik nih ya. Nah, karena beliau ini adalah seorang founder Ataya Vegan nih ya. Dan beliau nih kebetulan juga seorang vegetarian, teman-teman. Itu ketahuan kali ya topiknya apa nih ya? Topik kita hari ini adalah vegan dan vegetarian nih. Nah, Cici boleh nggak sih sharing-sharing ke kita nih? Mungkin untuk teman-teman di luar sana yang masih belum bisa membedakan vegan dan vegetarian itu apa? Bisa jelaskan. Oke, jadi perbedaannya itu kalau vegan itu kebanyakan udah nggak mengkonsumsi telur, susu, ya, madu. Biasanya sih madu sih beberapa mungkin ada yang nggak konsumsi, masih ada yang konsumsi. Terus juga ada yang nggak bawang juga ada, cuman ada mungkin yang masih bawang karena menurut mereka bawang itu masih sebuah sayuran ya. Jadi vegan itu kayak udah literally kebanyakan tuh sayur gitu lah, ya, udah nggak makan telur atau sesuatu yang berhubungan dengan hewani. Nah, sedangkan kalau vegetarian itu sendiri itu ada yang masih mengkonsumsi telur atau masih mengkonsumsi susu, ada juga yang mengkonsumsi bawang tapi tidak mengkonsumsi telur atau susu, atau kebalikannya ada yang mengkonsumsi telur atau susu tapi tidak mengkonsumsi bawang. Oke, jadi di situ ya guys perbedaannya, diingat-ingat dulu nih. Nah, tadi kan aku sempat mention ya kalau Cici Risa ini adalah seorang vegetarian. Ulang apa dari pertanyaan ulang? Nah, tadi ini kan aku sempat mention ya kalau beliau ini adalah seorang vegetarian nih teman-teman. Boleh nggak Ci kasih tahu ke kita alasan dibalik kenapa Cici memilih pola hidup sebagai vegetarian? Oke, jadi yang pertama itu yang pasti investasi kesehatan ya. Jadi sebenarnya dari vegetarian itu sendiri juga bisa membantu kita untuk lebih sehat, asal ya kita harus tetap mengatur cara makan kita yang baik gitu. Ya seperti sebenarnya nggak beda jauh juga sebenarnya sama dengan kita nggak bervegetarian. Cuma biasa kalau kita nggak bervegetarian kan kita nggak makan sayur, tetap makanannya enak ya. Karena makanan daging hewan itu kan enak ya. Nah, tapi kalau dengan kita bervegetarian kita lebih istilahnya lebih bisa memanage makanan kita tuh dengan baik. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua juga ya dari kepercayaan yang saya anut, ya itu juga ya ada sejarahnya. Jadi ya saya kan sendiri agamanya Buddha. Jadi pada yang saya tahu itu ya ada seorang Buddha Maitreya ya. Jadi Buddha Maitreya itu pada zaman dahulu ya saat dia bersemedi itu kan namanya kita kalau bersemedi itu kan ya nggak makan, puasa tidur ya, puasa minum gitu kan. Nah jadi dengan puasa-puasa tersebut beliau yang bertahun-tahun bersemedi. Nah lalu pada suatu hari itu ya ada sekeluarga kelinci yang datang gitu, yang maksudnya mungkin lewat gitu, lewat melihat Buddha Maitreya tersebut ya kurus gitu, kok kayaknya kasihan, kelaparan gitu kan. Jadi akhirnya ibu dari keluarga kelinci tersebut merasa kayaknya wah kasihan nih gitu Buddha Maitreya-nya, jadi saya mau mengorbankan diri dengan terjun ke api unggun yang ada di depan Buddha Maitreya untuk mempersembahkan badannya ini supaya bisa dimakan oleh Buddha Maitreya. Jadi begitu juga dengan anak-anaknya yang melihat ibu kelinci tersebut ya kan, akhirnya ikut juga untuk terjun ke api unggun tersebut ya. Jadi bayangin aja seekor hewan aja punya pemikiran yang seperti itu gitu kan. Nah, jadi ya Buddha Maitreya yang melihat hal tersebut pun juga jadi merasa wah kayaknya seekor hewan aja bisa berbuat hal sedemikian rupa. Jadi akhirnya beliau pun ya berikrar untuk tidak mengkonsumsi hewan lagi karena ya dari peristiwa tersebut. Lalu yang ketiga itu juga untuk mengurangi pembunuhan makhluk hidup. Itu yang paling penting ya, karena ya semakin banyaknya orang yang mau makannya enak ya kan, makin banyak orang yang mau makan terus gitu kan, ya pasti semakin banyak hewan-hewan yang dibunuh gitu. Jadi dengan
sembari kita untuk hidup sehat, tapi kita juga untuk menolong makhluk-makhluk hidup lainnya. Oke. Jadi ternyata faktor dibalik menjadi seorang vegetarian itu banyak ya teman-teman. Bukan hanya dari kepercayaan, tapi juga sebagai penyayang hewan nih ya. Dan kalian sebenarnya nggak apa-apa sih ya kalau nggak vegetarian, nggak vegan. Kalian masih nggak apa-apa makan daging tuh nggak apa-apa banget, asal kalian tuh bertanggung jawab atas alam sekitar kalian. Nah, Cilisa, aku mau tahu nih pengalaman Cici sebagai seorang vegetarian di Indonesia. Itu susah nggak sih, Ci, cari makan, kayak cari restoran yang bisa masakin masakan vegan vegetarian ini? Gimana sih, Ci, ceritanya? Oke, jadi saya mulai bervegetarian itu pada tahun 2012 ya, 10 tahun lalu. Jadi walau pertama kali saya vegetarian itu cukup sulit. Kalau misalkan mau cari makan di luar, ya kalau masak sendiri ya beda lah ya, itu kan gampang. Kalau mau makan di luar tuh susah gitu, karena masih banyak orang yang belum mengenal itu apa gitu loh. Nah lalu mulai dari tahun ke tahun ya mungkin perkembangan vegannya juga semakin luas, semakin banyak orang yang tahu, semakin orang yang mulai sadar akan pentingnya pola hidup sehat, ya mereka mencoba untuk makan vegan dan vegetarian ini. Gitu. Dan mungkin ya dengan perkembangan dan kesadaran masyarakat yang mulai banyak juga, sekarang jadi gampang juga kita cari gitu, banyak restoran-restoran vegetarian yang mulai buka ya kan, di daerah mana pasti ada. Dan bahkan yang lebih terkesannya lagi menurut saya itu restoran-restoran yang non vegetarian ya, atau restoran yang kita kenal gitu di mall atau di luar mall yang kita tahu, itu biasanya kalau kita udah ngomong mau masuk vegetarian, chefnya udah tahu gitu loh, chefnya udah ngerti gitu masaknya kayak gimana. Kalau zaman dulu mah pelangak plomo itu apa, request nggak pakai bawang ya, request nggak pakai ini, nggak pakai itu, padahal kan ya makanan sama tuh kan, jangan dimasak ini, itu mereka malah jadi bingung gitu kan. Tapi sekarang mereka udah ngerti gitu, jadi bahkan orang-orang awam yang nggak tahu pun juga jadi tahu gitu. Oke, jadi menarik sekali ya, yang awalnya susah untuk cari makan, tapi seiring perkembangan zaman sudah semakin banyak ya, tidak hanya Chinese food namun juga banyak tipe-tipe makanan lain dari belahan dunia lain, dari Western, Indonesia, sekarang sudah banyak sekali yang vegetarian vegan nih. Nah ini kita kembali lagi nih, flashback sedikit pembahasannya, kembali kepada dimsum Ataya ini. Nah Ataya ini kan memang fokusnya di dimsum vegan ya Ci ya. Boleh kasih tahu kita nggak sih Ci, apa keunikan dari dimsum vegan ini dibandingkan dengan makanan-makanan vegan lain di Indonesia gitu? Jadi yang pertama itu dimsum, keunikan pertama adalah dimsum kami vegan. Iya pasti kan. Tidak mengandung bawang, telur, dan hewan ya, daging hewani. Ya, jadi itu udah pasti unik. Gitu. Yang kedua adalah untuk di daerah Jakarta sendiri itu masih tergolong sedikit untuk orang-orang yang menjual dimsum vegan gitu. Jadi yang ketiga juga dimsum kami itu masih homemade, ya istilahnya masih dari resep kita sendiri, masih dari tangan kita sendiri, olahan kita sendiri gitu. Jadi masih belum menggunakan mesin pabrik gitu. Nah, jadi kita masih handmade, jadi kita benar-benar masih melihat kualitas dari makanan yang kita jual gitu. Dan juga yang pasti dimsum kami itu variannya cukup banyak, karena biasanya mungkin ada beberapa orang yang menjual itu masih variannya sedikit, kayak cuma 2 atau 3 varian dari dimsum tersebut. Nah, sedangkan yang kita tahu kalau kita ke restoran dimsum sendiri yang kita tahu lah ya, si brand tetangga itu menu variannya kan banyak banget ya. Nah, jadi di sini kami sendiri pun juga mau mencari cara nih gimana supaya kita punya varian dimsum yang tidak kalah banyaknya juga dengan brand sebelah, tapi tetap masih masyarakat vegan itu masih bisa mengkonsumsi dimsum gitu. Karena kan kita tahu ya dimsum itu kan nggak PG ya, bukan PG aslinya ya. Nah jadi tim kami tuh berpikir bahwa oh ini dimsum nih belum ada nih kan. Jadi supaya orang-orang VG itu bisa makan, punya banyak pilihan makanan nih, gimana caranya supaya kita bisa bikin si varian dimsum ini.
Wah, keren banget ya guys. Dan dari pandangan aku nih sebagai orang yang masih makan daging ya, dimsum mata ini hebatnya rasanya tuh sama seperti dimsum yang pada umumnya saya makan yang masih ada dagingnya gitu loh. Jadi kayak kaget jujur ya. Karena kan saya awam sekali nih, belum pernah vegetarian vegan ini. Kalau tanpa Ataya ini jarang sekali ya, malah tidak pernah menyentuh makanan vegan vegetarian. Dan itu surprisingly very good, dan rasanya tuh sama persis kayak makanan pada umumnya. Jadi untuk kalian nih ya yang pengen coba untuk memulai pola hidup sehat, atau mungkin mau coba-coba dulu nih apa sih makanan vegan, apa sih makanan vegetarian, boleh langsung aja dicek Ataya Vegan nih di Instagramnya. Nah teman-teman, tadi itu adalah pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan penutup untuk segmen kita kali ini. Sekali lagi Cilisa, terima kasih atas sharingannya dan edukasi untuk teman-teman semuanya ini mengenai kehidupan vegan dan vegetarian. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa untuk dukung saya di Miss Chinese Indonesia 2022. Finalis nomor 5 ya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.